Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mas Wahyu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang halalan thayyiban. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Wahyu Madura yang pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, cuman sedikit pilek. Dan pagi ini saya memakai helm. Ya, tahu alasannya kenapa saya pakai helm? Ya, nanti saya jelaskan sambil rokokan, sambil ngopi, biar pikiran tetap tenang, saudaraku. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan klarifikasi terkait video saya yang beredar kemarin. Yang pertama, mengenai nasihat saya terhadap Gus Wafi. Ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan salam takdim kepada Gus Wafi. Mudah-mudahan Gus Wafi diberikan kesehatan, panjang umurnya, dan selalu diberikan keberkahan, dan selalu bisa mengamalkan ilmunya di dalam kehidupan masyarakat, baik itu di Probolinggo dan sekitarnya. Mudah-mudahan ilmu panjenengan bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemarin saya memberikan nasihat kepada Gus Wafi, ya, terkait permasalahan dengan guru kami di Madura, yaitu Kiai Haji Abdul Ghalib Batu Ampar, supaya di dalam berucap, di dalam menanggapi video-video ataupun statement-statement ataupun dawuh-dawuh daripada Kiai Haji Abdul Ghalib ini dengan nada yang sedikit rendah. Jadi saya bilang di situ untuk dikurangi gasnya, agak direm sedikit. Itu bukan berarti saya tidak suka kepada Gus Wafi. Bukan berarti saya ingin mensomasi Gus Wafi, tidak. Itu adalah bentuk hormat saya, bentuk takdim saya, bentuk kasih sayang saya terhadap Gus Wafi. Maka saya ungkapkan dalam bentuk nasihat. Ya. Lalu ada yang menanggapi, kok hanya Gus Wafi yang diberikan masukan, kenapa tidak kepada Kiai Ghalib juga, Kiai Haji Abdul Ghalib juga? Begini saudaraku, saya mengingat dulu waktu saya SD, ketika saya berantem dengan teman saya, bapak saya itu menjewer saya. Jadi ketika saya berantem dengan siapapun di sekolah, tentunya dengan teman sekolah ya, yang dijewer, yang dinasehati, serta yang dimarahi oleh bapak saya, oleh ibu saya, itu adalah saya, bukan teman saya. Nah, ketika saya masih kecil, ketika saya masih anak SD, sama pemikirannya dengan kalian. Ketika Gus Wafi sama Kiai Haji Ghalib ini ada perselisihan, lalu saya memberikan nasihat kepada Gus Wafi, kalian berpikir saya berat sebelah, saya membela Gus Wafi. Maka sekali lagi,
dari cerita saya SD tersebut tentunya kalian dapat memahami. Kalau masih kurang memahami, kalian ukur sendiri dengan kebijaksanaan kalian ketika anak-anak kalian, saudara-saudara kalian terlibat percekcokan dengan orang lain, maka di pihak yang mana yang akan kalian berikan nasihat? Nah, karena di sini saya menganggap Gus Wafi ini adalah guru, adalah panutan, adalah saudara, maka menurut saya sudah sepantasnya kita-kita ini yang merupakan muhibbin daripada Gus Wafi memberikan nasihat supaya Gus Wafi tidak kebablasan seperti itu. Mohon maaf, ini ada sedikit batuk, namun hal ini tetap perlu saya sampaikan karena video-video saya kemarin sudah banyak direaksi oleh beberapa YouTuber. Saya khawatir kalimat saya itu akan digoreng sehingga menimbulkan narasi bahwa saya mengkhianati Gus Wafi, bahwa saya menyerang Gus Wafi. Kemudian selain video tersebut, ada video saya yang meminta kepada Kiai Haji Abdul Ghalib Batu Ampar ketika ada pernyataan dari Gus Wafi, khususnya soal nasab ini, tidak sesuai dengan dalil-dalil yang pernah Kiai Haji Abdul Ghalib pelajari, maka sebaiknya jangan direaksi di media sosial. Alangkah baiknya bila Kiai Haji Abdul Ghalib untuk datang menemui Gus Wafi, duduk dan musyawarah atau diskusi ilmiah. Seperti itu. Karena apa? Antara panjenengan Kiai Haji Abdul Ghalib dengan Gus Wafi ini sama-sama memiliki santri, memiliki pengikut. Maka ketika kalian berdua ini berdebat di media sosial dengan kata-kata yang kurang pantas didengar oleh kaum-kaum muda seperti saya ini, orang-orang awam seperti saya ini akan menilai, loh, itu kiai kok ucapannya kasar, ucapannya tidak mencerminkan seorang ulama, maka akan timbul pemikiran seperti itu. Karena Anda berdua ini, panjenengan berdua ini adalah seorang ulama, adalah ulama yang akan menjadi panutan masyarakat. Beda dengan saya, Wahyu. Wahyu ini bicara apapun tidak akan ada yang menanggapi secara serius. Seperti itu. Santai dulu. Yang sangat saya tidak inginkan bila mana ada reaksi yang bermacam-macam di Madura. Karena selama ini masyarakat Madura sudah tentram. Antara ulama dengan habaib itu tidak ada masalah. Insya Allah kami semua antara santri-santri kiai yang berada di pesantren-pesantren dengan golongan para habaib juga tidak ada masalah. Maka saya berharap kepada panjenengan berdua untuk tidak membuat gaduh di media sosial. Jadi saya tidak ingin membela Gus Wafi, saya juga tidak ingin membela Kiai Haji Abdul Ghalib apabila nantinya hanya membuat gaduh. Jadi saya tidak ingin membela salah satu pihak. Kedua-duanya saya mohon dengan hormat supaya tidak berdebat di media sosial yang tidak
ketemu nanti titik penyelesaian masalahnya tidak ketemu. Sudah, itu saja untuk Kiai Haji Golib. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Kiai. Insyaallah saya akan tetap takdim kepada panjenengan. Saya akan tetap menganggap panjenengan itu adalah guru bangsa, guru yang ada di Pulau Madura ini, yang patut kita hormati, yang patut kita semua menjunjung tinggi harkat dan martabat panjenengan sebagai seorang ulama. Dan juga kepada Gus Wafi, saya tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa cinta saya kepada Gus Wafi. Dengan beredarnya video kemarin, apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang pas, yang mungkin membuat tersinggung Gus Wafi, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Lalu kemudian yang ingin saya tanggapi selanjutnya mengenai statement saya, ini saya klarifikasi ya, mengenai ucapan saya, ungkapan saya terhadap Ki Gufron, salah satu kiai yang menjadi pengasuh pondok pesantren Unik di Malang. Karena ketika itu saya melihat video ada beberapa santri di dalam penerimaan ijazah, mungkin itu acara kelulusan atau apa, saya tidak tahu. Saya melihat di situ ada santri perempuan itu yang sampai sujud di kakinya Ki Gufron. Kemudian dari itu saya bereaksi. Saya betul-betul heran kok sampai segitunya gitu loh. Lalu saya cari lagi video-video di YouTube dan saya menemukan pernyataan Majelis Ulama Indonesia, baik yang di pusat maupun yang di Malang, itu menyatakan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Ki Gufron ini tidak sesuai syariat atau menyimpang atau tidak berdasar, yang seperti halnya berbicara dengan semut, berbicara dengan malaikat, berbicara dengan apa itu namanya, malaikat Mungkar Nakir, malaikat Jibril, terus bisa berkomunikasi dengan Nabi Khidir, bisa WA atau WhatsApp dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdusta atas nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa makoli-makolinya itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ saya semakin emosi bahwa ajaran yang disampaikan oleh Ki Gufron ini betul-betul adalah sesat. Ketika saya menyampaikan seperti itu, saya langsung di komen. Cuman komennya segera saya hapus, takut menimbulkan reaksi dari anggota-anggota saya. Ya. Karena saya tidak tahu yang komen ini dari pihak mana, dari Baserkah atau dari pihak saya sendiri ingin mengadu domba saya dengan santri-santri pesantren Unik atau santri-santrinya Gufron, saya kan tidak tahu. Ya, makanya kenapa saya pakai helm, karena orang tersebut mengatakan bila saya tidak mencabut perkataan saya, maka dia akan memecahkan kepala saya. Lah, sebelum orangnya nyampe di sini, karena saya kemarin sudah mengatakan di YouTube bahwa alamat saya tinggal klik di map Padepokan Mas Wahyu, maka akan keluar alamat saya. Maka untuk mengantisipasi orang itu datang ke sini kemudian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,
maka saya pakai pengaman. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi akan saya hadapi sambil rokokan, sambil ngopi. Siapapun yang datang ke sini, insya Allah dijamin keselamatannya, insya Allah dijamin semuanya. Nanti akan saya perlakukan sebagaimana pesan guru-guru saya, bahwa saya wajib menghormati tamu karena itu bagian dari iman. Maka ketika ada tamu di sini, akan saya hormati dengan sebaik-baiknya, akan saya layani dengan sebaik-baiknya. Bila mana ada kopi, nanti kita ngopi bareng, ada rokok, kita rokokan bareng, ada nasi, kita makan bareng, dan kita ngobrol bareng biar enak. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi janganlah kita main somasi-somasian kepada orang, main tang-tang menantang kepada orang, itu tidak baik. Itu sangat tidak baik dan sangat dilarang oleh agama. Terutama di dalam Islam itu tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk saling bermusuhan. Ya, jangankan dengan sesama muslimnya, dengan orang yang di luar muslim, selama itu tidak mengajak perang, tidak memerangi kita, maka kita tidak boleh memerangi terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kalau ada yang meminta saya untuk menarik kata-kata saya yang kemarin, jadi mohon maaf. Mohon maaf sekali, karena apa yang keluar dari mulut saya ini tidak mungkin saya tarik. Karena itu saya mengucapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa ajaran yang disampaikan oleh Ki Gufron ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang artinya kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak berdasar, itu adalah menyimpang. Dan saya juga berpesan kepada saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, kalau mau memasukkan putra-putrinya itu jangan asal-asalan. Jadi harus diketahui dulu sanad keilmuannya seperti apa, atau paling tidak kalian bertanya-tanya ke santri-santri yang pernah mondok di sana, ataupun ke masyarakat yang ada di lingkungan di sana, atau kalian sowan dulu ke kiainya. Nanti dari bahasa yang dikeluarkan dalam percakapan itu kalian bisa menilai. Jadi jangan asal-asalan langsung karena gratis misalnya tanpa biaya lalu kalian main masuk begitu saja. Di sini saya juga ada pendidikan formal mulai dari sanawiyah sampai aliyah, ada juga pondok pesantrennya. Itu jelas KNU-annya karena guru-guru yang ada di situ termasuk pengasuhnya itu adalah alumni Lirboyo. Insya Allah juga gratis. Jadi daripada Anda berikan kepada orang yang tidak jelas asal usul sanad keilmuannya, mending kirim ke sini. Saya siap menampung tanpa biaya. Karena itu yang kemarin kemudian siapa itu Kiai Mujib mengatakan bahwa di sini semuanya gratis, menantang. Ayo siapa yang berani mengakui bahwa di pesantrennya ada gratis? Sini ada, ke sini, main ke sini. Semuanya ditanggung tanpa biaya, tinggal masuk saja. Jadi jangan karena gratis kemudian kalian menyesatkan putra dan putri Bapak Ibu sekalian. Terus yang terakhir nih. Yang terakhir tadi saya mendengar ucapan daripada Kiai Mujib yang mengatakan bahwa MUI bodoh. Ya, yang artinya mengolok-ngolok MUI.
Maka saya tegaskan di sini kepada Kiai Mujib ya, untuk mengkontrol, untuk melihat, untuk meneliti video-video yang beredar dari Ki Gufron. Jadi sebelum menjustis MUI itu seperti itu, seharusnya Ki Mujib maupun Ubed itu mempelajari dulu fakta-fakta yang beredar sekarang di masyarakat yang membuat gaduh, membuat keramaian mengenai statement-statement daripada Ki Gufron sendiri. Seperti itu. Jadi saran saya yang terakhir kepada Ki Mujib dan juga Gus Ubed untuk segera membawa Ki Gufron ini kepada psikiater. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena kalau terlalu banyak perkataan nanti ada keplesetnya dan itu bisa digunakan untuk menyerang balik saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.